dua siapa? Kelompok dua siapa? Jangan Pak, asik Pak. Sembilan siapa? Satu siapa kelompoknya? Sebelum kita mulai, baiknya saya akan bertanya, apakah ada yang tahu apa itu bencana? Bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oke, jadi bencana risikonya sangat besar sekali. Jadi kita harus agar bencana tidak terjadi di lingkungan kita, maka kita harus melakukan berbagai macam solusi dan mitigasi tadi. Nah, mitigasi harus dilakukan secara dan singkat dengan berbagai program-program yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kalian sebagai pelajar harusnya bisa juga memberikan solusi dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang kira-kira rawan sekali untuk mengalami bencana alam. Apa yang harus kita lakukan sebelum terjadinya bencana kebakaran? Pertama, ini tindakan yang harus kita lakukan yaitu tidak bermain-main dengan api atau benda-benda yang memicu kebakaran. Yang kedua adalah menjauhkan benda-benda padat, ya benda-benda yang mudah terbakar. Nah, biasanya ini benda-benda tersebut sering terdapat di rumah dan tidak dibuang, benda-benda bekas dibiarkan di rumah akhirnya akan memicu kebakaran. Lalu yang ketiga adalah menyimpan cairan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak tanah di tempat yang aman. Ini adalah salah satu cara menghindari terjadinya bencana kebakaran. Apalagi kalian yang berada dan tinggal di tempat lingkungan yang padat. Selanjutnya, tingkatan sebelum bencana yang keempat adalah merapikan instalasi listrik penutup kabel. Nah, ini jika menggunakan kabel harusnya kalian cek lagi pemakaiannya, jangan terlalu lama, dan harus sambungan listrik tersebut harus sesuai dengan standarnya. Tidak boleh melakukan sambungan yang bisa mengakibatkan konsleting listrik. Yang terakhir adalah nih, bagi perokok apalagi yang sering merokok di lingkungan kalian harus mengingatkan agar tidak membuang puntung rokoknya sembarangan. Tuh, karena dengan puntung rokok yang kecil tadi juga akan bisa memicu kebakaran yang berdampak besar sekali. Rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran peningkatan kemampuan. Nah, kalau bagi kalian yang tinggal di tempat yang rawan-rawan terjadinya bencana, kalian harus selalu melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bisa kalian lakukan atau kalian minta ke para ahlinya, biasanya dari tim Dinas Kebakaran dan tim BPDB yang bisa dihadirkan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Nah, daerah-daerah yang harus dilakukan mitigasi bencana adalah daerah-daerah yang rawan kebakaran, contohnya tempat padat penduduk, kemudian daerah pinggir pantai, daerah-daerah pegunungan yang rawan longsor dan banjir. Nah, mitigasi bencana ini adalah salah satu cara mengurangi dampak buruk dari kejadian. Apalagi pasca kejadian itu biasanya banyak korban yang berjatuhan karena tidak adanya mitigasi bencana. Kita lanjutkan. Rawan bencana contohnya di tempat padat penduduk, kemudian di rawan banjir, rawan kebakaran hutan. Kalian harus melakukan mitigasi bencana tadi. Kalau dengan adanya mitigasi bencana tadi, maka akan mengurangi risiko jumlah banyaknya korban. Itu ya. Tapi biasanya nih, ini fakta yang kita temukan di lapangan. Bagi daerah-daerah yang tidak pernah melakukan mitigasi bencana, upaya untuk melakukan mengurangi risiko bencana. Nah, kalau kalian Pak, kalau misalnya terjadi kebakaran di sekolah, langkah pertama kita pasti lari. Nah, kira-kira itu kita harus lari kemana ya, Pak? Terima kasih.
Udah? Baik, jika terjadi bencana kebakaran, baik itu di rumah ataupun di sekolah, kalian harus mencari tempat aman. Pastikan dulu tempat yang kalian lewati itu aman. Nah, jadi kalian harus cari tangga darurat, ya. Lalu kalian harus menuju ke lapangan terbuka yang jauh dari titik api. Nah, jika terjadi di mall, biasanya ada tangga darurat juga. Jadi jangan naik lift, tapi harus melalui tangga darurat. Kalau bisa, diusahakan menutup kepala dan badan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya adanya kejatuhan benda-benda yang berat dan menimpa bagian tubuh atau bagian yang vital yang membuat kalian cedera nantinya. Kalau kalian cedera ketika terjadi bencana kebakaran, maka kalian akan bisa menjadi korban kebakaran. Oke, lanjut. Pak, saya juga ingin bertanya. Maaf Bapak sebelumnya, Pak, biasanya kesalahan apa aja sih yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran? Terima kasih. Yang sering terjadi ketika terjadinya bencana adalah terlalu panik, lalu tidak mengetahui mana tangga darurat dan mana pintu keluar. Nah, lalu yang lainnya adalah terlalu terburu-buru. Akhirnya ada yang keinjak-injak dan akhirnya menjadi korban. Nah, itu adalah salah satu hal yang ringan, tapi sering terjadi ketika terjadinya bencana. Panik ini harusnya dihindari, karena kalau kalian panik, makanya pemikiran kalian itu tidak bisa bertindak dengan cepat, ya. Jadi harusnya panik ini harus dihindari. Lalu biar kalian bisa menyimpulkan mana nih tempat yang aman untuk terhindar agar terhindar dari bencana tersebut. Duh, banyak banget lagi nih sampah. Gimana ya cara ngatasinnya ya? Pas banget tuh, ada bensin sama korek. Harga rumah panas banget ya. Nadira, ngapain ngebakar daun kayak gini? Lagi bakar sampah, baik banget soalnya. Kamu lihat, ini udah membesar loh. Kamu tahu nggak sih dari hal sekecil ini bisa menyebar loh ke sekolah? Gimana? Kan cuma dikit. Nadira, aku tadi baru ikut seminar. Dari kayak gini aja bisa membesar loh. Kamu mau sekolah kita kebakaran? Ya udah deh, iya nanti aku matiin. Jangan lupa dimatiin ya, aku masih ada urusan nih. Tuh lihat debunya. Matiin gak ya? Toh, aku juga udah pergi ini. Gak usah kali ya? Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, mulai dari yang kecil hingga yang besar. That's why we have to be prepared if it ever happens. Nah, gimana sih cara pencegahannya? First, check your plugs. Jangan biarin colokan kalian menumpuk terlalu banyak. Wait. Second, stay alert in the kitchen. Jangan biarin kompor kalian selalu dalam keadaan menyala. What is BPBD? BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu lembaga pemerintah daerah yang menangani bencana alam, mulai dari pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan setelah pasca bencana terjadi.